Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panjil. Waalaikumsalam Mbak Mikan, gimana kabarnya? Pak Panji, eh, sehat juga, sehat selalu, selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, Pak Panjil. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh bisa Pak Mikan, kebetulan ini saya pas lagi kosong, monggo diceritakan kejadiannya. Nggih. Begini Pak Panjil, eh, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi, tampaknya beliaunya keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai buku teks yang direkomendasikan Kementerian Agama atau Kemenak. Sebab saya mengajar dengan memanfaatkan hanya sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya itu menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak Panjil, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Pak ceritanya. Terus kira-kira menurut Pak Mikan, hambatan apa yang menyebabkan Pak Mikan itu tidak menggunakan buku teks? Mengapa? Begini Bapak, saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang selama ini saya ajarkan, saya sampaikan itu sudah saya kuasai. Begitu Bapak. Lalu kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Pak Mikan saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Nggih. Saya pastinya merasa lebih bebas nggih Bapak, dalam menyampaikan materi tersebut Bapak, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Ngaten Bapak. Oh, begitu ya. Eh, Kira-kira kalau boleh tahu, saat Pak Mikan mengajar itu menggunakan sumber belajar apa ya? Oh nggih. Begini Bapak, saya pada waktu mengajar, sumber belajar yang saya pakai itu dari internet Bapak, seperti video, kemudian juga PPT, kemudian pembelajaran dari YouTube yang selama ini sudah saya pakai, atau kemudian artikel-artikel ilmiah yang ada di internet, begitu Bapak. Eh, Kira-kira menurut Pak Mikan, kalau menggunakan buku teks itu apakah menghambat eksplorasi murid? Eh, Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bapak. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Seperti itu, Bapak. Oh, begitu ya. Saya setuju dengan Pak Mikan kalau memang itu bukan menjadi hambatan. Terus kira-kira apa yang dijadikan sumber belajar itu kan kalau semakin banyak berarti semakin baik, begitu ya? Nggih, Bapak. Nggih. Ya. Jadi sekarang rencananya Pak Mikan untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Baik, Bapak. Yang pertama mungkin saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian kalau memang memungkinkan, ya saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalahnya ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bapak. Ya.
apa yang akan Pak Mikan sampaikan kepada Bapak pengawas nanti kalau memang sudah ada kesempatan bertemu? J. Saya mungkin akan mengatakan bahwa saya akan mengajar selain menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya internet, video, pembelajaran juga, mungkin pembelajaran juga nantinya saya akan memakai buku teks sesuai saran dari Bapak pengawas, dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Oh ya, bagus sekali rencananya Pak Mikan. Mudah-mudahan nanti di waktu yang direncanakan bisa ketemu dengan Bapak pengawas dan bisa menjelaskan sehingga akhirnya menjadi lancar semua. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Mikan terhadap rencana Pak Mikan tersebut? Untuk komitmen, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang, nyaman dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Pak. Nah, kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu semuanya pada murid-murid, Bapak. Ya, wah bagus sekali Pak Mikan. Saya Nggih. sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan rencana dan harapannya ya Pak Mikan. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Panjil atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Panjil. Matur nuwun sangat. Ya, ya, jadi mungkin kalau Pak Mikan sudah merencanakan, terus sudah melaksanakan, mungkin saya juga ingin mendengar Pak hasilnya bagaimana kalau nanti Pak Mikan sudah ketemu dengan pengawas dan sudah menyampaikan apa yang direncanakan, gitu. Nggih, baik Bapak. Terima kasih. Insya Allah nanti kalau sudah mendapatkan hasil, mendapatkan informasi selanjutnya akan saya sampaikan kepada Pak Panjil. Terima kasih banyak Pak Panjil. Matur nuwun sangat. Ya, sama-sama.